Selamat pagi saudara-saudara seiman, dimanapun dan dalam situasi bagaimanapun Anda sekarang ini, kiranya selalu mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita, melampaui masalah-masalah kita. Kasih Allah lebih besar dari beban dan persoalan-persoalan hidup kita. Hari ini, 18 Mei 2021, kita masih berada di antara Hari Raya Kenaikan Tuhan tanggal 13 Mei dan Hari Raya Pentakosta 23 Mei. Ini sama dengan hari-hari yang ditulis dalam Kisah Rasul 1 yang kita akan baca hari ini. Mari kita merenungkan kegiatan 11 Rasul Tuhan Yesus pada hari-hari antara kenaikan dan Pentakosta itu. Ke-11 Rasul itu berkumpul di ruang atas yang mereka biasa pakai sebelumnya. Tapi dalam hari-hari antara itu, mereka bersama ibu dan saudara-saudara Yesus sendiri, dan beberapa perempuan, serta 120 orang percaya yang menggabungkan diri. Dalam ayat 14 dan 15 dari Kisah Rasul 1 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Banyak sekali, 10 kali lipat dari jumlah rasul yang biasa berkumpul di ruangan itu. 100 orang lebih itu sedang membicarakan siapa satu rasul yang akan menjadi pengganti Yudas Iskariot. Karena itu tema renungan kita adalah menggenapkan jumlah rasul Kristus yang akan menjadi saksinya. Dari belajar apa yang mereka kerjakan hari-hari itu, kita sebagai murid Kristus dapat menilai dan menyempurnakan kegiatan kita dalam hari-hari ini. Untuk itu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 227, Umatmu Bersembah Sujud. Marilah saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan untuk pembacaan firman dari Kisah Rasul 1 ayat 21 sampai 26.
Syukur dan banyak terima kasih ya Tuhan atas jam doa bersama pagi ini. Terutama karena hari-hari ini adalah hari-hari penuh sukacita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang menandai kemenangan-Mu atas segala kuasa, terutama kuasa kematian yang menghantui hidup kami. Juga karena minggu depan kami akan merayakan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sepanjang sejarah, Roh Kudus telah menuntun dan menguatkan umat-Mu, gereja-Mu, orang-orang percaya, untuk menjadi saksi hidup tentang cinta kasih dan kuasa Tuhan yang amat besar. Tolonglah kami pagi ini dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk belajar dari kegiatan rasul-rasul-Mu bersama banyak orang percaya dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan. Sehingga persiapan mereka untuk menjadi saksi Tuhan menjadi inspirasi bagi kami juga untuk bersikap selalu menata hidup kami sebagai gereja-Mu, umat-Mu yang dipercaya untuk menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon di dalam nama Kristus, Juru Selamat kehidupan. Amin. Marilah kita membaca, saudara-saudara, Kisah Rasul 1 ayat 21-26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat 21 harus ditambahkan. Ya, jadi jumlah 11 rasul itu dianggap tidak cukup. Harus 12. Jadi harus ditambah. Harus di dalam kata Yunani itu, dei, adalah kuat. Ya, harus di sini mendapat tekanan. Semacam panggilan ilahi yang harus dipenuhi manusia. Bukan tergantung keadaan atau pengaturan manusia. Ya, mengapa harus 12? Ya. Jadi 12 ini dianggap angka yang sempurna, yang cukup, tidak kurang. Karena 12 ini adalah jumlah 12 suku Israel yang di dalamnya Tuhan atau dengannya Tuhan melakukan perjanjian anugerah untuk keselamatan. Ya, jadi ini kembali ke sejarah perjanjian lama, 12 suku umat perjanjian. Makanya dalam Lukas 6 kita membaca Tuhan Yesus memilih 12 rasul setelah ia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Nah, habis berdoa itulah dia memilih menetapkan 12 orang rasulnya. Tidak hanya menunjuk kepada sejarah masa lampau dalam perjanjian lama, tapi 12 ini juga menunjuk kepada masa depan. Kita melihat misalnya dalam Lukas 22 ayat 28-30. Ini pengarang Kisah Rasul ya. Lukas ini pengarang Kisah Rasul. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 28-30, Kamulah yang tetap
tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi 12 kursi itu menunjukkan ke masa depan juga dalam kerajaan Kristus, di mana umat dianggap duduk di atas takhta itu. Ini ada di dalam Matius 19 ayat 28 juga. Jadi nanti di sorga ada berita tentang 12 kursi itu. Dan menurut Wahyu 7 ayat 4-8, di sorga itu ada 144.000 orang. Dan 144.000 ini adalah tiap suku Israel ada 12.000. Ya, jadi 12 suku dikali 12.000, 144.000 ya. Wahyu 7 ayat 4-8. Nah, ini adalah jumlah yang sempurna, jumlah yang tidak kurang. Jadi angka 12 adalah istimewa bagi Israel, jumlah yang tidak kurang. Kalau dikali 12.000 berarti sangat sempurna. Jadi 144.000 itu bukan benar-benar jumlah ya. Itu angka simbolik bahwa di dalam sorga ada jumlah yang sempurna, tidak ada yang kurang. Karena itu syarat calon rasul yang dipilih mereka haruslah orang yang selalu bersama Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mulai dari baptisan Yohanes sampai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam ayat 21 dan 22 dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi calon itu harus selalu bersama dengan Yesus dan persekutuannya, bersama rasul-rasul, selama masa antara masa pembaptisan massal oleh Yohanes Pembaptis dan hari kenaikan. Dan Lukas 3 ayat 3, 16 dan 17 dikisahkan baptisan Yohanes. Itulah saat pemanggilan seluruh bangsa Israel untuk bertobat dan dibaptis, untuk menyambut Mesias atau Kristus yang sudah dinantikan Israel berabad-abad lamanya. Kristus akan datang menampi Israel, mengayak seluruh umat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi masa pelayanan Yesus dianggap mulai dari pemanggilan bertobat oleh Yohanes Pembaptis kepada seluruh bangsa. Bukan waktu Natal batasnya ya. Bukan waktu pembersihan rumah Tuhan, atau waktu mujizat Yesus mengagumkan masyarakat, atau waktu ia mengajar di bait Allah. Bukan. Masa kerjanya dianggap mulai dari pemanggilan umat oleh Yohanes Pembaptis. Jadi masa pelayanan Yesus menurut pidato Petrus ini adalah terbatas waktunya, yaitu Yohanes membaptiskan massal masyarakat dan kenaikan Kristus. Dari seruan Yohanes Pembaptis menyambut Kristus, itulah dianggap awal yang baru bagi umat. Kenapa demikian? Karena orang calon ini harus menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Jadi orang ini harus selalu berkumpul dengan Yesus. Harus selalu ada di tengah rasul sejak saat pemanggilan itu. Harus mengenal pelayanan Yesus. Harus menangkap berita pokok tentang siapa Yesus. Apa misinya di bumi. Turun dari sorga, bergerak dan melayani di bumi. Dia harus memahami pencobaan-pencobaan yang Yesus
alami. Ia harus makan santapan anugerah Allah yang disajikan Yesus, yang ia dengarkan, yang ia lihat, yang ia alami selama bertahun-tahun. Singkatnya, calon rasul itu harus menangkap apa yang dipikirkan dan direncanakan Allah melalui Kristus, melalui apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Kristus. Ia harus merapatkan diri pada tugas selaku saksi, ya, ayat 22, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Menjadi saksi itu, saudara-saudara, bukan sekedar berbicara, berkhotbah, menyampaikan berita. Ya, tapi menjadi saksi itu adalah menjadi orang yang setia sampai akhir sebagai murid Kristus. Meskipun untuk itu harus menderita atau mati. Ya, makanya kata saksi atau dalam bahasa Yunani martir itu berarti orang yang siap untuk setia meskipun harus dibayar mahal. Mungkin nyawanya harus dipertaruhkan. Nah, itu saksi. Nah, jadi sebab itu tidak bisa hanya menjadi orang ketiga atau orang keempat. Hanya dengar sana, dengar sini, dengar kabar-kabar tentang Yesus. Tidak. Ia harus makan minum dengan Yesus. Sejalan pikirannya dengan Yesus. Senafas dengan persekutuan Yesus dan para rasul. Maka ada dua calon rasul, yaitu Yusuf Barsabas, artinya anak sabat, dan Matias, artinya pemberian Allah. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan yang mengenal hati manusia untuk menentukan satu dari dua orang itu. Ya, ayat 24 dan 25. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Tuhan yang tahu isi hati manusia. Ini yang mereka tekankan sekali. Jadi mereka tidak mampu menentukan satu dari dua ini. Diserahkan ke Tuhan yang mengetahui isi hati manusia. Ini penting sekali. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikisahkan pemilihan Raja Israel untuk mengganti raja pertama, yaitu Saul. Dikatakan manusia melihat yang tampak, tapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi akhirnya yang dipilih adalah Daud, anak bungsu yang masih remaja. Bukan kakak-kakaknya yang dewasa, banyak pengalaman dan gagah perkasa. Nah, seperti itulah di kisah Rasul ini. Digambarkan Tuhan yang mengetahui hati. Tuhan yang memiliki rasul, maka ia memilih rasulnya. Dialah yang menentukan. Maka terpilihlah Matias, yang artinya pemberian dari Allah. The gift of God. Dengan demikian, para murid ini bersiap dengan cara melengkapi diri sampai jumlah yang cukup untuk menyambut Roh Kudus. Di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi, menjadi martir. Ya, seperti dikatakan dalam pasal 1 ayat 8 ini, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Hanya dengan persiapan itu mereka dapat menjadi saksi, betapapun sulitnya. Bagi kita sebagai gereja Tuhan harus melihat angka sempurna 12 ini sebagai apa? Harus dilihat sebagai angka yang istimewa, sempurna. Artinya tidak ada yang tidak ikut. Semua ikut menjadi saksi. Tidak ada anggota jemaat yang absen, alpa, untuk menjadi saksi. Jadi kita semua harus selalu siap menyambut Roh Kudus yang akan menguatkan dan memimpin kita untuk menjadi orang setia sampai akhir meskipun sukar, yaitu saksi Kristus. Mari kita
menjadi saksi Kristus. Amin. Baiklah Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa. Dan sebagaimana biasa, doa pagi ini khusus mendoakan jemaat. Kalau doa malam, kita mendoakan seluruh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, siapalah kami ini yang dianggap layak dipercaya untuk menjadi saksi Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang menyelami pikiran-Mu, yang ambil bagian di dalam perjuangan-Mu sampai akhir. Kami dalam banyak hal sangat lemah dan tidak layak. Tapi Tuhan telah mempercayai kami. Seperti rasul-rasul-Mu dulu dipercaya menjadi saksi kebangkitan. Yang menyelami pikiran, mengalami anugerah dari Tuhan. Tolonglah kami juga untuk melengkapi diri sehingga kami genap jumlahnya. Tidak ada yang kurang. Dan setia menjadi saksi Tuhan di tengah masyarakat, di tengah kehidupan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidup karena sakit penyakit, atau yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi keluarga karena masalah pandemi, atau bergumul dengan masa tua. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan tiap saat, memegang dan menjamah anak-anak-Mu, sehingga dalam keadaan ini terhibur dan menjadi kuat. Secara khusus kami membawa padamu Pak Julius, Pak Filipus, dan Fani putrinya, supaya mengalami bagaimana Tuhan dekat dan menjamah mereka dalam pengalaman ini. Juga Pak Hadi Pratomo, Ibu Win Dewanta, Ibu Rika Andreas, Ibu Ledia Chandra, Ibu Sin Apin dalam masa tuanya, juga Ibu Tris Karyadi, Ibu Swat, Ibu Tina Permana, Ibu Tobing dalam masa-masa usia lanjut mereka ya Tuhan. Mohon rahmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan meliputi mereka. Bercakap-cakap dengan Tuhan dan bahagia. Kami bersyukur karena Pak Haryanto Tunggal dan Ibu Eunike, keluarga Pak Suryaga Somali, telah dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan dalam masa-masa sakit mereka. Terima kasih. Kami juga bawa kepadamu Oma Elin, Pak Yotek Tong, Ibu Lim Amoy, Ibu Ripka Yakin, Ibu Lilian Gunadi, Pak Ping Martanto, Ibu Hermawati, supaya di dalam pengalaman lama di rumah mereka boleh merasakan kekuatan yang selalu dibarui dalam masa-masa ini. Kiranya mereka dapat merasakan kehadiran-Mu, ya Tuhan, sehingga menjadi sejahtera. Kami juga membawa kepadamu anak-Mu, Pendeta Samuel, yang bulan-bulan ini menjalani cuti 3 bulan, cuti sabatikal. Kiranya apa yang dia programkan, Tuhan berkati, lindungi, sehingga berhasil membuahkan hal-hal yang menjadi berkat baginya, bagi jemaat-Mu, bagi masyarakat. Tolonglah dia untuk dapat bagi waktunya, bagi proyek itu, bagi program itu, dan juga pelayanan-pelayanan jemaat yang dia masih kerjakan terus. Kiranya niat dan maksud anak-Mu ini penuh berkat dari Tuhan baginya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaat-Mu. Juga kami membawa kepadamu praktek jemaat Putri Sari yang beberapa bulan berada di Cibunut
supaya dari kehadirannya dalam program praktek ini, dia boleh membawa berkat bagi banyak orang yang diajak bergaul dan berbicara. Dan dia mendapat berkat juga dari tanganmu melalui jemaat, sehingga berpengalaman dekat pada Tuhan, menyelami pikiran Tuhan di tengah masyarakat. Kami bawa juga padamu Pekan Pentakosta dan program kesaksian jemaat yang dirancang untuk baik kebaktian maupun aktivitas lain di luar hari Minggu. Bolehlah menjadi cara Tuhan memberkati masyarakat, khususnya di tengah-tengah kesukaran sekarang ini. Biarlah kehadiran dan aktivitas gereja menghasilkan cita-cita Tuhan untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh bumi. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang dalam hari-hari mendatang ini akan menikah, merancang pernikahan, merancang bagaimana hidup sebagai pasangan suami istri, dua menjadi satu. Untuk itu kami bawa Ari Torang Tenariawan Lubis dengan anakmu Hilda Leilani Masniarti Pohan, anakmu Markus Kristop Silitonga dan Indah Sari, juga anakmu Denny Fernando Silaban dan Esther Kristianti Manurung, juga Stefanus Budianto dan anakmu Yudit Oktorina. Kiranya niat dan harapan-harapan mereka oleh kehadiranmu, baik di dalam persiapan menikah maupun pada saat kebaktian, peneguhan dan pemberkatan mereka, serta dalam perjalanan mereka sebagai pasangan suami istri, mereka diperkaya oleh kehadiran Tuhan. Mereka menjadi manusia, dua menjadi satu. Mereka dipenuhi kasih dan hikmat Tuhan sendiri, dipimpin roh Tuhan sendiri, sehingga mereka ada kemampuan berjuang bagi kebahagiaan, bagi kemampuan menjadi saksimu yang hidup, dan bagi kemampuan untuk setia sampai akhir. Kami juga membawa kepadamu, ya Tuhan, ketegangan politik yang terus menghantui kehidupan bangsa-bangsa. Mohon di Timur Tengah, Tuhan tentramkan bangsa-bangsa untuk saling memandang sebagai saudara, tidak saling menyerang, sehingga hubungan baik di Timur Tengah maupun bangsa-bangsa di luarnya ikut teduh oleh pengaruh-pengaruh roh Tuhan. Terima kasih, kami datang padamu dalam Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sekian doa pagi kita. Selamat pagi dan selamat berkegiatan, sambil selalu ingat bahwa kita ini saksi Kristus di bawah tuntunan Roh Kudus. Amin.